Ya, kita kembali ke informasi terkait Rizik Sihab setelah sempat tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Rizik Sihab resmi ditahan selama 20 hari ke depan dan kini kita akan berbincang lebih jauh dengan Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mas Fikar. Selamat sore Mas Samuel. Bang, Habib Rizik ini kalau nggak salah disangkakan dua pasal, Ya, 160 dan 216. Saya ingin yang ke pasal 216 terlebih dahulu. Apakah memang hal ini berdasar atau tepatkah disematkan kepada Rizik Sihab? oke. 216 itu melawan petugas, ya intinya melawan petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, gitu ya. Mhm. Nah, kalau dilihat konteks peristiwanya Pak Habib Rizik, HRS, ya, Hmm. Hmm. maka peristiwanya kalau nggak salah itu dipanggil 2 kali nggak datang kan gitu. Ya. Itu sebenarnya. Hmm. Mestinya di dalam hukum acara pidana itu ada mekanismenya, ya, Hmm. yaitu panggil 3 kali secara paksa. Itu Hmm. sebenarnya mekanismenya. Hmm. Tapi nggak tahu polisi kemudian menggunakan pasal 216 nih, seolah-olah ketika dipanggil itu melakukan perlawanan, padahal biasa orang panggilan itu kalau ada alasannya sebenarnya bisa diterima. Umpamanya kalau sakit ada surat dokternya, Hmm. kalau keluar kota ada surat perintahnya. Nah, seperti itu gitu. Tapi ini dianggap tidak hadir, ya, sehingga pas panggilan ketiga mestinya ya dipanggil paksa, ya, dibawa Ya. dipaksa. Nah, itu 216. Tapi polisi lebih memilih 216. Dianggap itu melawan tugas. Oke, tapi berarti apakah tepat? Karena memang setahu panggilan ketiganya sendiri belum diberikan kalau nggak salah. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, ini agak dipaksakan, agak Oke. nggak tepat gitu. Karena mestinya ada mekanismenya gitu. Hukum Mhm. acara udah mengatur. Ya. Gitu, ada. Seorang yang dipanggil 3 kali nggak datang dipaksa itu kali ketiganya gitu. Mhm. Nah, ini yang kan belum dilakukan itu. Ya Betul. kan? Nah, malah kemudian menerapkan pasal baru. Kalau menurut saya sih tidak ada redundant gitu, berlebihan dan tidak ada dasarnya menerapkan pasal itu. Oke, kalau dengan pasal 160 tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang tahun 2018 tentang Oke, kekarantinaan, seperti apa, Bang? pasal 160 ya di dalam KUHP itu penghasutan Ya. supaya orang melakukan tindak pidana. Hmm. Ya, nah ada dua tuh, satu menghasut, satu tindak pidana. Dulu ya sebelum ada putusan MK, pasal ini itu delik formil gitu. Asal sudah menghasut saja tanpa melihat ada akibatnya atau tidak bisa dihukum. Sekarang itu sudah menjadi delik material. Apa artinya? Artinya kalau dia menghasut, kemudian harus ada orang yang terhasut. Ya. Ya, harus ada orang yang melakukan tindak pidana, kemudian disidang di pengadilan, dihukum. Mhm. Baru bisa orang dituntut dengan penghasutan 160 gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pasal PSBB ya, pasal 93 Ya. yang itu ya, yang undang-undang kekarantinaan ya, karantina kesehatan, ini belum masuk sebenarnya. Orang yang umpamanya ada para pengikutnya atau para panitia kan baru dipanggil, belum diproses gitu. Dan Ya. belum tentu juga terbukti itu sebagai pidana gitu. Karena pasal 93 itu dengan asumsi kita ini karantina gitu, baru bisa operasional tuh pasal 93. Ya. Tapi kalau tidak karantina, hanya PSBB, itu tidak operasional. Kamu saya tidak pas gitu, ya, tidak pas memakai pasal 93 untuk menuntut di PSBB ini. Dan PSBB itu kan tekanannya pada protokol kesehatan. Nah, pelanggaran terhadap protokol kesehatan bukan kejahatan, ya, bukan kejahatan. Karena itu selevel dengan Pemda sebenarnya. Soal ketertiban umum saja, gitu. Nah, karena itu sanksinya oleh Pemda dibuat menjadi denda, ya, denda 50 juta umpamanya kalau ada pelanggaran seperti itu. Nah, jadi kalau saya 160 pun itu belum ada dasarnya untuk menerapkan ini pada HRS. Oke, kira-kira apa yang mendasari tindakan pihak yang berwajib untuk mensangkakan Rizik Sihab dengan dua pasal tersebut? Apakah memang takut ada tindakan yang tidak diinginkan dilakukan oleh baik anggota
Rizik Sihab atau anggota FPI yang lain, Bang? Oke, kalau menurut saya ini lebih ya satu ya, catatan saya adalah ini bukan penegakan hukum murni, bukan penegakan hukum tindak pidana yang murni itu sebagai sebuah pelanggaran hukum. Tapi ada kepentingan lain. Dalam hal ini adalah kalau menurut saya kepentingan politik. Meskipun HRS ini bukan ketua partai, bukan ini, tapi dianggap bisa mempengaruhi kekuasaan gitu. Karena itu kemudian dicari pasal yang bisa ditahan. Kalau saya itu yang terjadi. Nah, walaupun sebenarnya penerapan pasal itu nggak valid juga. Belum ada orang yang karena hasutannya melakukan tindak pidana gitu. Ya. Ya, artinya nggak valid juga. Karena itu kalau menurut saya ini lebih pada untuk mengamat bagaimana HRS ini bisa ditahan. Itu sebenarnya ininya tujuan pokoknya itu gitu. Oke, tapi misalkan apakah bahwa ada pemikiran bahwa sebelum terjadi dicegah dulu? Ada nggak sih seperti itu, Bang? Ya sangat mungkin, pikiran-pikiran politis seperti itu sangat mungkin gitu, ya. Tapi kalau menurut saya kalau pendekatannya hukum nggak boleh. Oke. Hukum itu harus ada dulu tindak pidananya, baru dia bisa diproses gitu. Ya. Kecuali satu, ada tindak pidana yang belum terjadi bisa ditangani. Itu terorisme. Ya. Nah, terorisme itu satu-satunya undang-undang ya yang melegalkan penegak hukum menangkap seseorang meskipun orang itu belum melakukan apa-apa. Tapi sudah ada tanda-tanda atau bukti-bukti dia sebagai teroris gitu. Tapi di luar itu ya di luar undang-undang terorisme, semua harus ada pelanggaran hukumnya dulu. Oke, banyak tokoh yang bersedia menjamin penahanan HRS. Apakah ini akan berpengaruh, Bang? Nah, karena ini persoalan politis ya. Saya kira tergantung pada melihatnya pakai kacamata politik ya. Punya bargaining nggak orang-orang yang bargaining power nggak orang-orang yang menjamin ini gitu ya. Kalau enggak ya meskipun ini dikatakan oleh penyidik ini sebagai kasus hukum murni itu agak sulit gitu ya, karena pasti juga berhubungan dengan kekuasaan. Dalam hal ini ya polisi itu hanya sebagai pelaksana. Jadi kalau dia tergantung siapa penguasa politik yang mempengaruhi kasus ini, kalau dia memberikan warning dilepas gitu tanpa ada penangguhan pun gitu. Nah ya tapi dengan penangguhan banyak orang gini ya secara politis juga menyatakan ini loh Habib Rizik itu juga HRS itu juga tidak sendirian gitu. Ada banyak orang sebenarnya yang juga melindunginya kan begitu. Oke, Bang, ini kan tadi Abang menyebut bahwa ada pasal terorisme. Apakah itu kira-kira akan disangkakan, Bang, ke HRS sendiri? Oh, nggak bisa sembarangan. Terorisme itu sesuatu yang dilakukan di bawah tanah kan gitu, ya kan? Di bawah tanah. Dan itu termonitor itu biasanya. Nah, sehingga ketahuannya pun itu berkembangnya pun melalui jaringan-jaringan yang rahasia gitu, ya jaringan-jaringan yang rahasia, sehingga dia agak sulit ditangkap karena itu ditangkapnya satu gitu ya. Nah kalau ini kan semua gerakannya terbuka ya HRS itu apa yang dia lakukan itu terbuka, bahkan dia rekonsiliasi kemudian mengkritik pemerintah juga secara terbuka gitu. Nah cuma ya itu tadi mungkin ada orang-orang yang secara politis kupingnya sakit gitu. Karena itu kemudian ini diproses menjadi perkara pidana gitu. Ini dia dilakukan secara terbuka. Kalau menurut saya menjadi aneh kalau HRS ini dituntut dengan atau disangkakan dengan pasal terorisme seperti itu. Pasal-pasal terorisme. Oke, Bang, tapi ini sebaliknya. Ya, lanjutkan, Bang. Sebaliknya, penahanan terhadap HRS ini sebenarnya juga di sisi yang lain bisa melahirkan kebencian tersendiri gitu. Yang tidak mustahil juga akan jadi satu gerakan sendiri kan begitu. Oke, Bang, kuasa hukum HRS akan mengajukan pra peradilan. Kira-kira akan seperti apa, Bang? Apakah akan diterima atau mungkin tidak? Ya.
Pra-peradilan itu adalah forum untuk mengontrol apakah penegak hukum ketika menggunakan kewenangannya kewenangan upaya paksanya ya itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku atau tidak. Itu kan sebenarnya ininya. Nah, karena itu pra-peradilan selalu berkembang. Kalau dulu cuma penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sekarang tambah. Penetapan tersangka pun bisa dipra-peradilankan. SPDP pun pemberitahuan dimulainya penyidikan pun bisa dipra-peradilankan. Artinya berkembang. Semua proses yang berkaitan dengan kewenangan penegak hukum itu akan bisa ditampung di pra-peradilan. Nah, persoalannya adalah kalau pertanyaannya akan menang atau tidak ya itu tergantung hakimnya kan gitu ya. Tapi dari rangkaian kasus ya kalau menurut saya ini sudah menyalahi hukum gitu. Ya, artinya ada kesan dicari-cari juga gitu. Meskipun apa yang dilakukan oleh HRS juga ada juga yang kemudian membuat blunder-blunder yang kemudian ditafsirkan sebagai pembangkangan. Nah, karena itu kemudian langsung ditetapkan tersangka, langsung disiapkan penangkapannya gitu. Jadi kalau kemungkinannya menang atau kalah secara material itu kuat kalau menurut saya dalilnya. Ya, tetapi secara formil apakah nanti putusannya dimenangkan atau tidak, nah itu yang kita masih tunggu keadaan hakimnya, gimana progresif atau tidak. Oke Bang, terakhir Bang, saran Anda untuk jalannya proses hukum kasus ini Bang? Iya, kalau menurut saya semua pihak harus transparan, ya, baik di jadi tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan, kewenangan. Ya, walaupun katanya ada ya benar dilandasi oleh kewenangan, benar harus kita hormati itu kewenangannya. Tapi itu tadi yang saya bilang, menerapkan pasal 160 ya tanpa didasari ada bukti bahwa sudah ada proses pidana itu kalau menurut saya sewenang-wenang. Ya, kalau menurut saya sudah menjurus ke kriminalisasi itu sebenarnya. Peristiwanya belum ada sudah dikriminalkan. Karena itu kalau menurut saya semuanya harus bekerja sesuai dengan aturan dan hukum acara yang benar. Baik, terima kasih Bang Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Selamat sore Bang. Sore. Ya, 7 desa di Aceh terisolasi banjir. Tetaplah bersama kami.